Eh, Baik kakak sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat malam kakak sekalian. Syukur alhamdulillah ini kita bertemu dan berjumpa kembali kakak sekalian di tatap maya ke-7 modul 1.5 pengembangan kurikulum PJOK kak ya. Baik kakak-kakak sekalian, seperti biasa kak, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran tatap maya kita pada hari ini, ada yang bersedia memimpin doa kak? Jadi persilakan kak, ada yang bersedia? Kak Ahmad Faisal, mungkin bisa. Kayaknya saya tidak pernah Kak. Oh siap, oke Kak Muhammad Nur Afandi. Saya persilakan Kak Muhammad Nur Afandi. Silakan Kak. Siap. Baik, tapi teman-teman minta izin sebelum kita memulai aktivitas pada malam hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih juga Kak Muhammad Nur Afandi telah mewakili kakak-kakak sekalian untuk memimpin doa sebelum belajar kita pada hari ini Kak. Oke, baik Kak, izin saya untuk screen. Kak Ardi. Ya. Oh maaf ini Kak, maka dulu ke masjid, tidak ada orang di masjid, tidak ada azan. Tapi Oh iya, silakan Kak, ya, silakan ya. Iya. Oke. Iya. Oke Kak, sudah tampil Kak? Tapi Kak. Sudah Kak. Tampil presentasi saya? Iya, oke Kak. Iya. Oke, baik Kak. Mengingatkan kembali kakak sekalian kesepakatan kita bersama. Yang pertama yaitu Kak, menyalakan kamera. Jadi wajib menyalakan kamera Kak. Kemudian mematikan mikrofon Kak. Kemudian hadir seutuhnya. Kemudian menghargai waktu bersama. Kemudian maksimalkan fitur chat. Kemudian klik raise hand Kak sebelum bertanya. Dan terakhir Kak, apabila ada gangguan teknis adalah hal yang wajar Kak ya. Oke, saya lanjut Kak. Halo kakak-kakak sekalian. Jadi tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Kemudian ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Oke, agenda kita sesi ini Kak, ada 3 kayak. Yang pertama 1 backward design, kemudian 2 pengembangan kurikulum PJOK, dan ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum merdeka. Oke, pada aktivitas pertama Kak, tentang backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Oke, baik kakak sekalian, menurut kakak sekalian dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak sekalian tentang kurikulum PJOK? Saya persilakan Kak, kita tulis jawaban tak di kolom chat Kak. Menurut
kakak sekalian dari skala sampai 1 dari 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Kak tentang kurikulum PJK? Oke, silakan kakak tulis di kolom chat Kak. Kemudian berikan juga alasannya Kak. Silakan Kak. 5 menit Kak ya. Di kolom mana di kerja Kak Kardi? Chat Kak. Chat Jimit Kak. Chat Jimit Kak. Sampingnya yang gambar orang-orang itu Kak. Iya, itu saya klik itu Kak Kardi. Langsung saja dijawab di situ. Langsung kita chat ya, kita jawab saja situ Kak. Oh, baru dikirim Kak Kardi. Oke, langsung kita kirim, nanti ada langsung terbaca di chat room Kak. Iya. Iya, silakan Kak. Tiga menit lagi Kak ya. Kak Mas Yuri sudah, alasannya mungkin terpotong ini Kak. Mas Yuri bisa dilanjutkan Kak. Oke. Kak Ruslan juga sudah. Oke, sudah 2. Halo, ayo kakak yang lain. 2 menit lagi Kak. Selamat bergabung Kak Heri. Tapi Kak Heri sebelumnya bisa kita jawab Kak, dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman Kakak tentang kurikulum PJK? Di kolom chat Kak Heri ya. Silakan Kak. Oke Kak Heri, ada yang mau ditanyakan Kak? Silakan Kak. Kok lupa saya tulis nama aku tadi Kak Kardi. Aduh, sudah terkirim nih. Oke, sudah Jika. Ada Jika. Rusmin ya, sudah. Oke Kak Rusmin sudah. Iya. Dia nilainya saya monitor sana karena saya lagi di gedung. Saya cuma monitor Kak. Iya Kak, sini silakan Kak sini. Kak Rusmin mungkin diberikan skala nilainya Kak. 1 sampai 10 berapa kira-kira? Kak Rusmin.
Kak Heri mungkin ada yang mau ditanyakan, tapi saya persilakan Kak Heri. Nilainya Kak berapa Kak? Dari 1 sampai 10 Kak Rusmin? Ketik angka saja Kak. Sembilan. Wah, mantap sekali nih Kak Rusmin. 9. Siap kakak. Ya. Dikoreksi kalau salah kan. Ya Kak. Nah, Kak Heri tapi ada yang mau ditanyakan Kak Heri? Saya lihat Kak Heri resen. Tapi Kak Heri. Oke Kak, waktunya untuk menjawab ini telah selesai, sudah 5 menit lebih Kak ya. Oke, dari 1, Kak Masyuri. Oh iya Kak, silakan Kak. Dari 1 sampai 1, 2, 3, 4. Jadi dari 4 orang Kak. 5 orang, sudah 5 orang, dari 5 orang. Oke, saya mulai dulu yang tertinggi Kak. Bisa mungkin disampaikan Kak Rusmin kenapa pilih skala 9? Saya persilakan Kak Rusmin. Iya kak. Jadi entah saya gagal paham lagi atau bagaimana kakak Ardi. Ya Kak. Saya cuma menyimaknya seperti ini. Pemahaman yang saya maksudkan di sini, kenapa kemudian saya mengatakan yang namanya kurikulum PJOK itu secara umum didominasi yang namanya gerak. Nah, yang tujuannya bagaimana ada kesehatan di dalamnya. Nah, secara umum kalau saya melihat di CP memang adalah gerak hanya sepersekian kecil yang didominasi oleh yang namanya diskusi antar anak. Makanya saya memberi nilai 9 kayak artinya karena secara umum adalah gerak. Siap. Itu saya gagal paham Kak Ardi. Oke, terima kasih Kak Rusmin atas jawaban yang disampaikan. Selanjutnya dari yang skala 5. Tadi skala tinggi Kak Rusmin sudah menyampaikan bahwa dia cukup paham tentang kurikulum PJOK ini. Kurikulum PJOK itu mengacu tentang pembelajaran gerak. Gitu mungkin Kak Rusmin ya. Dari kesimpulan yang dipaparkan. Iya, oke. Selanjutnya, ya, terima kasih Kak Rusmin. Selanjutnya kakak-kakak yang menjawab skala 5, ada yang bisa menyampaikan alasannya. Kak Ruslan Ibrahim mungkin. Iya Kak. Ibrahim. Iya, silakan Kak Ruslan. Iya. Iya, terima kasih Kak. Mengapa saya memilih skala 5? Sebenarnya begini Kak. Kondisinya terutama di sekolah itu Kak. Kurikulumnya mengatakan siswa mampu mengetahui, mampu bergerak untuk meningkatkan kebugaran peserta didik. Tapi keadaannya di sekolah terkadang bikin bingung. Satu sisi kepala sekolah biasa mengatakan, nih bagaimana itu anak bisa dibawa pergi bertanding apa prestasinya. Jadi bingung kurikulumnya nih PJOK mau dibawa kemana ini. Mau untuk pengetahuan sama kebugaran saja. Tapi kepala sekolah minta prestasi biasa Kak. Jadi bikin bingung nih. Mungkin seperti itu Kak. Oke Kak, terima kasih Kak Ruslan.
telah menyampaikan pendapatnya. Jadi Kak Ruslan ini menyampaikan dia mengatakan skala 5 karena Kak Ruslan bingung antara guru PJK itu mengajarkan pengetahuan kemudian keterampilan, tetapi di lain sisi dia kepala sekolah menuntut prestasi. Oke, terima kasih Kak Ruslan. Ada lagi satu, Kak? Ada lagi yang mau menyampaikan pendapat, Kak? Oke, terima kasih Kak. Dua orang yang telah mewakili tadi menjawab, ada dari skala besar, dari skala tinggi. Kak Rusmin menganggap dia memahami dengan skala nilai 9 bahwa kurikulum PJOK itu belajar tentang gerak dasar. Oke. Kemudian dari pendapat Kak Ruslan Ibrahim, dia mengatakan saya menilai saya paham dari skala 5 Kak, karena ada miskonsepsi antara guru harus mengajarkan pengetahuan dan pengetahuan gerak dan kebugaran, tetapi kepala sekolah hanya kepala sekolah juga menuntut untuk prestasi itu sendiri. Oke, dari pertanyaan pemantik ini Kak, di sini sebenarnya di sini kita bagaimana kakak-kakak sekalian menyampaikan pendapat tentang pengetahuan tentang kurikulum Pak, kurikulum PJOK Kak. Kalau menurut saya Kak, kurikulum PJOK itu bukan cuma hanya mengajarkan aktivitas fisik semata, tetapi kurikulum PJOK juga dari CP kurikulum Merdeka, kurikulum terbaru Kak. Jadi dia ada berapa itu? Ada 4 elemen Kak. Ada 4 elemen dalam CP PJOK terbaru Kak. Dari keempat elemen itu yang pertama terampil bergerak, kemudian belajar melalui gerak, kemudian bergaya hidup aktif, kemudian memilih hidup yang menyehatkan Kak, ya. Jadi sudah jelas sekali Kak bahwa kurikulum PJOK itu sangat kompleks Kak, ya. Jadi kita mengajarkan keterampilan untuk bergerak, kemudian belajar melalui gerak, kemudian bergaya hidup aktif, dan memilih hidup yang menyehatkan Kak. Betul tadi dibilang Kak Rusmin bahwa guru PJK harus mengajarkan hanya tentang gerak. Betul juga yang dibilang Kak Ruslan Ibrahim bahwa guru PJK mengajarkan pengetahuan gerak dan pentingnya kebugaran terhadap peserta didik. Jadi sudah jelas sekali Kak, ya, dari kurikulum PJOK ini termuat dalam CP kurikulum Merdeka tahun yang terbaru 2024 Kak. Nanti ada mungkin Kak Rusmin sudah dapat CP-nya Kak? Iya, ada kakak-kakak sekalian yang sudah dapat CP-nya ini, CP terbaru PJOK tahun 2024 ada? Ada Kak, ada. Iya. Okay. Di situ sudah. Tapi belum dibaca. Oh iya, dia di halaman 395 Kak, kita baca Kak. Jadi ada 4 elemen Kak. Jadi sudah terpampang jelas bahwa kurikulum PJOK itu ada 4 elemen di dalamnya Kak, ya. Oke, saya lanjut Kak, ya, izin saya lanjut. Oke, selanjutnya Kak, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah Kak? Sudah mungkin tadi Kak, ya, sudah kita jawab Kak, bahwa tujuan sudah tadi Kak Rusmin juga sudah mewakili Kak, bahwa tujuan dari pembelajaran PJOK sendiri itu mengajarkan keterampilan bergerak, kemudian mengajarkan pengetahuan tentang kebugaran, kemudian tentang aktivitas kesehatan, dan memilih hidup yang menyehatkan Kak. Sudah tadi ya?
Oke, selanjutnya Kak. Menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka tahun 2024, pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik di dalamnya. Satu, mengembangkan atau menerapkan dan mengevaluasi keterampilan atau konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani. Kemudian dengan penuh percaya diri, kompetensi dan kreativitas. Kemudian dua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memiliki gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Seperti tadi yang saya bilang Kak, berdaya termuat dalam elemen PJOK Kak di CP terbaru tahun 2024. Kemudian tiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play dan kerja tim dan inklusivitas. Kemudian empat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup Kak. Jadi ini tadi jawabannya Kak, mengapa tentang kurikulum PJOK ini tadi jawabannya Kak. Ada 4 Kak. Oke, selanjutnya Kak, mari kita berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan kakak-kakak sekalian tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak sekalian. Oke, jadi pertanyaannya ada 3 Kak ya. Satu, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Kemudian yang kedua, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Kemudian, oke, ada 2 pertanyaan Kak. Oke, silakan Kak. Tapi Kak izin saya kopikan Kak, kemudian kakak sekalian bisa jawab di kolom chat Kak ya. Oke Kak, silakan dijawab Kak di kolom chat. Tuh ada yang bisa langsung mau menjawab dengan resen, bisa juga Kak. Jadi ada 2 Kak. Yang pertama, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran menjadikannya sebagai acuan? Kemudian kedua, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai Kak? Silakan Kak. Jawab di kolom chat Kak. Kak Agus Salim, selamat bergabung Kak Agus Salim. Ya Kak, siap. Ya, kegiatan selanjutnya Kak, menjawab pertanyaan pemantik. Ada yang saya kirim di grup Kak.
Oh, ini pertanyaan yang pertama Kak, terlepas dari kurikulum apapun, apa selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran yang dijadikan sebagai acuan? Ada saya kirim di grup chat Kak, kita lihat. Bisa Oh, dibaca di Kak? grup chat. Iya, ada. Tidak ada? Belum ada Kak. Saya lihat. Oh iya, karena baru kita bergabung Kak. Iya, tunggu Kak, saya kopikan Kak. Oke, kita jawab nih Kak. Ada Kak? Oh iya, ada Kak, ada. Iya, silakan Kak. Di kirim kemana Di kolom Kak chat, jawabannya? Kak. Kolom chat Kak, kolom chat. Oh, di kolom chat ya jawabannya. Iya. Siap Kak ya. 10 menit Kak ya. Pertanyaan pertama 5 menit, kemudian pertanyaan kedua 5 menit Kak ya. Itu nih. Langsung kontak Oke. kirim Kakak. Belum itu selesai. Iya. Siap. Kirim. Jadi ada 2 pertanyaan Kak Resmin ya. Iya. Belum selesai itu Kakak ini. Iya, siap. Lanjut nih Kak Resmin, enggak apa-apa. Lima menit lagi Kak ya.
Silakan Kak, jawabannya ditulis di kolom chat Kak. Tapi Kak, apa ini dikerja? Jadi Kak, Tabe Kak, Ya Kak. sekarang itu kita menjawab pertanyaan pemantik. Ada 2 pertanyaan pemantiknya Kak. Yang pertama ini terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan Kak. Kemudian yang kedua, tunggu saya kirimkan di grup chat Kak ya. Oh iya Kak. Iya. Jadi Lihat di grup chat, dijawab ada mana ini Kak? ada di grup chat Kak itu, lihat cewek Kak. Ada 2 itu. Ada juga naik di atas Kak. Ada 2 Kak. Yang terlepas dari kurikulum, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami, kemudian 2 dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan ini bisa dicapai Kak? Bisa dikirim ulang Kak? Tidak ada. Oh ya, tunggu Kak. Siap.
Sudah ada Kak? Tapi Kak, sudah ada Kak? Kak Muhammad Nurfandi sudah ada Kak di kolom chat? Iya. Ada. Ada nih Kak, ada. Oh iya. Iya, ada nih. Silakan Kak. Oke, 3 menit lagi Kak ya. Baru sudah baru dua orang yang telah menjawab Kak ya. Kak Ruslan Ibrahim, kemudian Kak Rusmin Jaya. Kakak lain masih ada 3 menit Kak untuk menjawab. Silakan. Satu menit lagi Kak ya.
Tapi Kak Masyuri ada 2 pertanyaan Kak. Ini yang pertama, dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Kemudian pertanyaan kedua Kak, terlepas pertanyaan pertama ini Kak, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran menjadikannya sebagai acuan? Sudah 2 Kak jawabannya. Oh iya Kak, iya. Oh iya siap Kak. 1 Kak Masyuri. Kak Masyuri, Kak Muhammad Rafandi, kemudian Kak Rusmin sudah, Kak Ruslan Ibrahim. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya Kak. Waktunya untuk menjawab sudah cukup Kak. Oke, ada yang mau memberikan alasan tentang kenapa jawaban itu Kak? Saya persilakan 2 orang Kak, silakan. Iya, saya coba menjawab Kak Ardi. Oke, terima kasih Kak Rusmin. Iya. Jadi jawaban saya ini Kak Ardi, terkadang beda yang saya tulis, terkadang beda pada saat saya ngomong. Enggak apa-apa Kak, silakan Kak. Ya, jadi pertanyaan pertama, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Oke Nah, Kak. satu yang tertanam di benak saya Kak Ardi, bahwasanya seketika berbicara kurikulum PJOK berubah dalam bentuk apapun, tetap tidak terlepas dari yang namanya jalan, lari, lempar, lompat. Yang ada hanya bagaimana pengembangannya. Di sisi lain, terkadang pun juga sebenarnya kita sudah melakukan. Cuman membahasakannya itu ya baru terjawab misalnya seketika kita melihat kurikulum. Nah ini sebenarnya yang biasa saya lakukan misalnya seperti itu. Itu yang pertama Kak Kardi. Nah, yang kedua dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Nah, betul tidaknya Kak Kardi, kalau saya tidak salah dalam memahami kurikulum merdeka ini tidak terlalu memaksakan bahwasanya misalnya ya, dalam 1 tahun pelajaran itu harus ada sekian CP yang harus kita capai. Siap. Akan tetapi bagaimana kita mampu mengajarkan setiap CP yang kita sudah buat untuk ya dalam 1 tahun pembelajaran, misalnya ya, ini cuma contoh Kak Kardi. Misalnya kalau kurikulum sebelumnya misalnya katakanlah dalam 1 tahun pelajaran itu harus kita mencapai 10 misalnya. Di sini itu tidak mesti di kurikulum merdeka ya. Kalau misalnya hanya 5 yang mampu kita bagaimanakan, tapi betul-betul tersampaikan dan anak itu bisa paham, karena kalau sudah paham otomatis sudah mengerti. Nah, itu yang kemudian dituntut saya lihat, itu kalau saya tidak salah Kak Kardi. Jadi bagaimana dalam kurikulum merdeka ini anak-anak itu bisa paham apa sebenarnya yang kita mau capai. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Kak Kardi. Ya, diluruskan kalau salah. Oke, terima kasih Kak Rusmin atas jawaban dari pertanyaan pemantiknya Kak. Selanjutnya ada lagi yang mau bersedia menjawab 2 pertanyaan pemantik ini Kak? Saya persilakan Kak. Kak Masyuri? Siap Kak, siap. Iya. Iya Kak. Silakan Kak Terima Masyuri. kasih.
atas waktunya. Pertanyaan pertama, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran yang menjadikan sebagai acuan? Jadi saya tulis di sini, saya masih kurang memahami tentang CP. Dulu kan kita kalau di SMP itu apa ya, kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu masing-masing ada capaian pembelajarannya, tujuan pembelajarannya. Tapi sekarang kan itu masuk semua di fase D. Di mana di fase D itu semuanya itu yang ingin dikejar. Jadi di sini saya masih belum terlalu memahami tentang di sini bagaimana mengaitkan semua tujuan pembelajaran hingga sampai ke capaian pembelajaran. Jadi mohon nanti bimbingannya di sini bagaimana kami bisa memilih materi yang sesuai, yang bisa mencapai tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran pada fase D. Karena di sini ada beberapa, kalau dibaca di fase D itu, peserta didik menganalisis keterampilan gerak, mentransfer ke dalam berbagai situasi gerak, dan serta menjelaskan penerapan konsep dan strategi gerak untuk meningkatkan capaian keterampilan gerak. Mereka menguji berbagai strategi gerak dan membuktikan strategi yang paling efektif. Peserta didik mengkaji bagaimana modifikasi peralatan dan peraturan permainan dapat mendukung fair play dan partisipasi inklusif, dan selanjutnya Karti. Jadi ini masih saya kurang memahami bagaimana alur pembelajarannya sehingga ini bisa tercapai. Oke, terima Apakah kasih Kak. iya, apalagi pembagian materi-materinya. Jadi ini sangat baru bagi saya, ini kurikulum Merdeka. Tetapi betul juga yang dikatakan oleh Kak Rusmin tadi, bagaimanapun ini pada intinya tujuan pembelajaran olahraga adalah sama seperti tujuan-tujuan sebelumnya. Kemudian yang kedua, dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Iya, dengan adanya pelatihan seperti ini, peningkatan kompetensi guru, harusnya ini bisa tercapai. Kebingungan saya juga semoga bisa diarahkan oleh kakak sekalian, terutama kakak Ardi. Terima kasih Kak Ardi. Oke, terima kasih Kak Mas Yuri. Masih ada kakak yang lain? Satu lagi Kak. Kak Ahmad Faisal Tahir. Silakan Kak. Kak Ahmad Faisal Tahir, saya persilakan Kak. Bisa Kak? Baik Kak, Baik, terima kasih atas kesempatannya. Oke. Mungkin saya langsung jawab dengan pertanyaan pertama tadi mengenai terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak atau Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Oke, menurut saya sudah memahami, cuman masih dalam sebagian. Dalam halnya itu dalam konteks administrasi. Pengalaman pribadi atau kejadian di lapangan, rata-rata kalau saya administrasinya biasanya hanya minta dari teman, kemudian atau dari internet, kemudian kita copy paste, ganti nama, kemudian diterapkan kepada peserta didik. Itu biasanya dari kelemahan. Kemudian untuk yang keduanya, dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan itu dapat dicapai? Menurut saya, dalam konteks kurikulum Merdeka, sebenarnya harusnya itu tujuan-tujuan pembelajaran itu bisa tercapai, mengingat kurikulum Merdeka itu membebaskan kita dalam hal menentukan tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan sekolah, khususnya untuk peserta didik. Mungkin itu saja Kak jawaban saya kembalikan. Oke, terima kasih Kak Ahmad Faisal Tahir. Terima kasih kakak sekalian. Ada 3 tadi yang menjawab, yang mencoba menjawab
pertanyaan pemantik ini. Ada Kak Rusmin, kemudian Kak Masyuri, kemudian Kak Ahmad Faisal Tahir. Oke, dari ketiga orang yang menjawab Kak, Kak Rusmin tadi betul Kak, bahwa CP itu tidak semua kita harus ajarkan Kak. Betul sekali, di kurikulum mereka itu kita memilih mana CP yang mau kita ajarkan, tapi intinya tujuannya sampai ke siswa itu sendiri Kak, siswa kita Kak, peserta didik. Tujuan pembelajaran itu sampai ke peserta didik kita Kak. Oke, kemudian untuk Kak Masyuri, oke, Kak Masyuri mengajar di sini fase D Kak ya? Fase D itu SMP Kak ya? Iya Kak, fase D. Oke, Jadi kalau saya lihat kelas 1, oke, dari CP terbaru tahun 2024 itu fase D itu dia SMP langsung 3 kelas Kak ya? 3 kelas betul Kak. Iya, 3 kelas, betul sekali. Oke, dari pernyataan Kak Masyuri, dia belum paham karena masih kompleksitas CP-nya itu agak ribet. Tapi intinya Kak, yang saya bilang tadi, yang Kak Rusmin juga sampaikan Kak, bahwa bagaimana kita memilih CP yang tepat sesuai dengan situasi aset yang ada di sekolah kita Kak. Jadi Siap. jangan kita memaksakan CP itu, tetapi lingkungan tidak mendukung aset di sekolah Kak. Oke, jadi kita pilih nih CP yang kita mau ajarkan. Jangan sampai misalnya ada mungkin pembelajar CP yang kita mau ajarkan sama siswa kita, tapi situasional lingkungan di sekolah tidak memenuhi itu Kak. Jadi pasti kurang ketercapaian tujuan pembelajaran itu pasti tidak tercapai dengan baik Kak. Oke, kemudian Kak Ahmad Faisal Tahir, ini fenomena Kak Ahmad Faisal Tahir. Pak Ahmad Faisal Tahir Kak ya, dia sudah paham, tetapi dalam konteks administrasi Kak ya. Oke, tapi administrasinya di copy paste. Ini kebanyakan ini saya lihat Kak. Iya, tapi makanya itu tadi saya bilang Kak, tidak semua itu jadi jangki mau copy paste administrasi perangkat pembelajaran sama teman, karena perangkat pembelajaran yang dibuat itu Kak sesuai dengan lingkungan yang berada di sekolahnya itu Kak. Jadi jangan sampai kita copy paste tapi tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan lingkungan yang mendukung administrasi yang telah dibuat itu Kak. Jadi itu mungkin saran saya Kak. Tapi banyak memang ini saya lihat Kak. Tapi kalau saya pintar-pintarlah kita bagaimana membaca administrasi itu Kak. Ada mungkin yang mau diedit. Kalau saya itu Kak. Oke. Saya lanjut Kak ya. Karena waktu juga Kak, saya lanjut Kak ya. Oke, saya lanjut Kak. Kelihatan di slide saya Kak? Iya, kelihatan Kak. Oke. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan Kak, untuk memahami muara akhir pembelajaran. Jadi intinya itu pahami apa tujuannya dulu. Misalnya tadi seperti dibilang Kak Rusmin, pembelajaran PJK itu tidak terlepas dari kemampuan gerak dasar siswa. Kalau di SD, betul di SD itu gerak dasar yang diajarkan Kak. Mulai dari jalan, lari, lompat, jalan, lari, lompat Kak. Ya, gerak dasar lokomotor dan manipulatif Kak. Itu. Jadi kita harus memahami tujuan umumnya dulu Kak. Jadi penting sebagai acuan untuk memahami akhir dari pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilakan guru satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP, tujuan pembelajaran. Di CP terbaru itu Kak, jadi dia elemennya saja Kak.
Jadi untuk menunjukkan tujuannya itu kakak sendiri, guru sendiri harus menentukan tujuan pembelajarannya, tapi dengan melihat situasional dan kondisi sekolah masing-masing. Makanya Kak, kenapa di CP terbaru ini dia tidak langsung menurunkan tujuan pembelajaran, tidak. Jadi di sini guru dituntut untuk menentukan tujuan pembelajarannya sendiri Kak di masing-masing sekolah. Oke, saya lanjut Kak. Oke, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas yang harus dilakukan murid. Oke, di sini Kak, makanya dalam modul itu kalau kakak-kakak membaca modul, ada namanya proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahapan. Jadi ada tiga tahapan dalam proses background design untuk menentukan tujuan pembelajaran Kak. Satu, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Jadi guru harus mengidentifikasi dulu capaian pembelajaran, apa yang akan capaian pembelajaran apa yang kita akan capai. Kemudian kedua, menentukan metode. Jadi langkah-langkah pembelajarannya bagaimana. Kemudian yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi. Kemudian strateginya bagaimana Kak. Dua, menentukan penilaian. Jadi setelah kita mengidentifikasi capaian pembelajaran, kita tentukan metode penilaiannya bagaimana. Kemudian yang ketiga, bagaimana merencanakan proses belajar dan strategi pembelajarannya. Itu menurut proses backward design Kak. Jadi ada 3 Kak ya. Satu, mengidentifikasi tujuan pembelajaran, kemudian menentukan metode atau asesmen, kemudian ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran. Oke, jadi pesan kuncinya Kak. Jadi kakak kalau membaca modul Kak, backward design merupakan proses sistematis Kak yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Jadi backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, kemudian langkah pembelajaran dan asesmen penilaian Kak. Jadi untuk menentukan tujuan pembelajaran kita menggunakan backward design Kak. Jadi untuk menentukan ini backward design banyak-banyak digunakan untuk menentukan tujuan pembelajaran Kak. Oke, kita masuk di aktivitas kedua Kak, penyusunan program PJOK. Oke, penyusunan program PJOK Kak ya. Masih tapi Kak, terlihat slide saya? Terlihat Kak? Aman. Iya, terlihat Kak. Oke Kak. Penyusunan program PJOK Kak. Oke, kurikulum berbasis standar manakah yang benar? Definisi di bawah ini Kak, tentang kurikulum berbasis standar. Oke. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Apakah benar atau salah ini Kak pernyataannya? Tidak tampil Kak. Iya. Masih di aktivitas 2. Tampil Kak. Oh, sorry Kak. Sorry Kak. Ini tampil Kak, Tabe? Iya, sudah tampil Kak. Oke. Kurikulum berbasis standar manakah yang benar? Definisi di bawah ini Kak. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Dari pernyataan ini benar atau salah Kak? Tabe Kak? Salah Kak, kalau saya. Oke, salah Kak ya. Oke. Yang lain bagaimana? Sepakat salah? Oke. Oke, betul, salah Kak. Kemudian buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Benar atau salah Kak? Tidak tepat Kak. Salah. Oke, tidak tepat. Yang lain setuju Kak tidak tepat? Salah Kak kalau saya. Oke, betul Kak. Salah, betul sekali salah Kak. Oke, selanjutnya kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari
meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Benarkah atau salah? Sekali. Betul Betul sekali, sekali. Kak. Oke, betul sekali, Kak. Oke, terima kasih, Kak. Oke, saya lanjut, Kak. Oke. Komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka ada 5, Kak. Yang pertama, 1, struktur kurikulum. Kemudian kedua, capaian pembelajaran CP. Kemudian 3, pembelajaran dan asesmen. Kemudian 4, penggunaan perangkat ajar. Dan kelima, kurikulum satuan pendidikan. Kuncinya komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, kemudian visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, dan pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Jadi untuk setiap sekolah itu, Kak, mempunyai kurikulum satuan pendidikan di sekolah masing-masing, Kak. Kemudian dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan tersebut. Terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, kemudian ada visi dan misi dan tujuannya. Jadi makanya itu tadi yang saya bilang, Kak, Jangki asal copy paste, Kak, karena enggak biasa berbeda Ki, lingkungan sekolah, sekolah yang dia gunakan itu kurikulumnya sama yang kita punya, Kak. Oke, saya lanjut, Kak. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan, Kak? Karena agar bermakna, kemudian kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira Bapak Ibu dapat menyusun program relevan dengan kultur gerak dan di mana peserta didik tinggal. Seperti yang saya bilang tadi, Kak. Jadi kurikulum di satuan pendidikan itu setiap sekolah berhak untuk menentukan kurikulumnya sendiri, kemudian visi dan misinya, Kak, sesuai dengan kultur atau lingkungan yang berada di tempat tinggal sekolah itu sendiri, Kak. Kemudian selanjutnya, Kak, mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Oke. Oke, jadi ada 3, Kak, pertanyaannya. Yang pertama, 1, bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran, Kak? Kemudian kedua, apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Kemudian yang ketiga, bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku, Kak? Oke, silakan jawab, Kak. 5 menit di kolom chat, Kak. Atau ada yang mau resen langsung jawab, silakan, Kak. Saya kopikan dulu ini, Kak, pertanyaannya di kolom chat. Oke, silakan, Kak Rusmin. Mau langsung jawab, Kak? Iya. Iya, Oke. Kak Kardi. Oke, ya. Jadi saya pikir sudah jelas tadi apa yang menjadi pengantar Kak Kardi, bahwasanya kurikulum itu apa namanya kita sesuaikan dengan apa namanya lagi nih yang tadi Karakteristik, Kak. dibahasakan. Karakteristik. Iya, karakteristik Iya. dan ada lagi visi dan misi. Karena Oke, ini yang betul, Kak. jadi utama ini, Kak, yang harus kedepankan, karena visi dan misi sekolah itu kan bisa saja beda-beda, Kak. Siap, Kak, ya. Tergantung dari kesepakatan dari yang karena kan memang begini. Terkadang di awal pembelajaran itu, Kak, yang kita tentukan dulu bagaimana ada visi dan misi sekolah. Apakah itu sifatnya berlaku 1 tahun atau berapa tahun, terpulang dari kesepakatan antara pihak sekolah maupun pihak orang tua. Nah, berdasarkan dari apa yang kita sudah sepakati di situ, itu yang kemudian kita tuangkan dalam kurikulum kita, Kak.
Oke. Jadi sudah sangat jelas mungkin jawabannya tadi Kak, seperti yang di awal yang Kakak Ardi tampilkan. Kalau saya Oke, di siap, sekolah Kak. saya seperti itu Kak. Iya, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Rusmin. Ada lagi yang mau menjawab Kak? Oke, Kak Masyuri, silakan Kak Masyuri. Iya, terima kasih Kardi. Iya. Betul sekali yang disampaikan Kak Rusmin. Ini jadi kami bercerita karena kebetulan saya di Sekolah Islam Terpadu. Jadi kami membuat kurikulum yang dimana setiap pembelajaran agama akan dikaitkan dengan semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Jadi kami juga membuat perencanaan pembelajaran yang selalu mengaitkan dengan agama Islam khususnya. Jadi betul sekali itu sesuai dengan karakter sekolah masing-masing. Jadi di awal pembelajaran kami selalu mengaitkan tentang tujuan olahraga yang tujuannya untuk ke arah agama seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Masyuri. Oke, selanjutnya ke Muhammad Narfandi. Silakan Kak. Oke, terakhirin Kak ya. Kemudian kita lanjut di pertanyaan kedua. Ya, silakan Kak Muhammad Narfandi. Sedikit tambahan dari saya Kak. Kalau Siap, Kak. persoalan program PJOK, yang pertama mungkin tambahan analisis kebutuhan. Bagaimana di sekolah kebutuhan kondisi fisik siswa, sekolah dan lingkungan. Saya kira itu juga. Oke Kak. Ya. Ya, terima kasih Kak Muhammad Narfandi. Siap. Oke, terima kasih kakak-kakak yang telah menjawab pertanyaan pertama ini Kak. Jadi ada 3 tadi, Kak Rusmin, Kak Masyuri, kemudian Kak Muhammad Nur Afandi. Dari ketiga pertanyaan ini sepakat bahwa untuk menentukan atau merancang program PJOK di sekolah itu kita mau lihat dulu atau menyesuaikan karakteristik yang ada di sekolah dan visi dan misi dan tujuan yang ada di sekolah Kak. Jadi itu mungkin kemudian kita kembangkan menjadi program PJOK di sekolah kita Kak. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Oke, apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK Kak? Oke, saya persilakan Kak. 1 atau 2 orang Kak, silakan Kak. Ada yang mau? Oke, Kak Ruslan Ibrahim, saya persilakan Kak. Apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Oke, saya persilakan Kak Ruslan Ibrahim. Iya Kak, terima kasih. Saya bacakan saja ke apa yang saya tulis di modul karena kebetulan ini pertanyaannya sama kayaknya di modul. Siap, iya siap Kak, siap. Jadi apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Jawaban saya itu Kak di modul yang pertama pemahaman tentang pembelajaran PJOK. Yang kedua tentang kesehatan dan kebugaran peserta didik. Yang ketiga, mengajarkan tentang sportivitas kepada peserta didik. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa kerjasama antar peserta didik ketika proses pembelajaran itu berlangsung. Mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih San Ibrahim. Oke, saya persilakan terakhir Kak Aidir. Saya persilakan Kak Aidir. Baik, terima kasih. Indah. Jadi saya apa yang dari pertanyaan apa yang selama ini Bapak
dan Ibu anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Untuk saya sendiri di sini, keterampilan gerak tentunya, penguasaan materi, dan pengetahuan tentang konsep dasar gerak, serta pengetahuan dasar tentang materi, seperti sejarah, atau luas lapangan, dan segala macamnya. Dan tentunya di sini saya tidak lepas dari penilaian sikap dan karakter siswa itu tersendiri, bagaimana siswa menampilkan karakternya, seperti tanggung jawab, saling membantu, dan bekerja sama dalam pembelajaran PJOK tersebut. Dan tentunya di sini tidak lepas dari karakter dan siswa dalam penilaian. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Edir. Oke, dari dua orang kakak-kakak yang telah berhasil menjawab pertanyaan kedua, pertanyaan pemetik kedua ini Kak, dari dua orang yang memberikan jawaban, ada Kak Ruslan Ibrahim dan Kak Edir. Jadi dari jawabannya ini Kak, kalau saya lihat ini agak mirip Kak ya. Jadi yang pertama itu apa saja yang dipelajari? Yang pertama itu keterampilan gerak, betul sekali. PJOK itu utama adalah keterampilan gerak Kak. Kemudian yang kedua mengenai aktivitas hidup sehat, bukan hanya pemahaman tentang aktivitas gerak, tapi aktivitas hidup sehat juga. Kalau di SD itu ada aktivitas hidup sehat. Kemudian penilaian sikap, sportivitas, dan saling tanggung jawab siswa. Ini yang penting Kak. Jadi PJOK itu pembelajaran yang memiliki tujuan yang kompleks Kak. Jadi bukan cuma hanya keterampilan gerak, tapi mengajarkan siswa untuk bersikap sportif dan saling tanggung jawab Kak. Oke, terima kasih Kak. Cukup dua saja Kak ya. Oke, saya lanjut Kak. Oke, pertanyaan ketiga Kak, bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Oke, saya persilakan Kak. Tiga menit Kak. Bagaimana Bapak Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Oke, satu orang Kak, ada yang bisa? Oke, Kak Haidir. Saya persilakan Kak Haidir. Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk mengintegrasikan itu semua, bagi saya tentunya bagaimana kita melihat ketersediaan alat dan prasarana yang ada di sekolah, tentunya untuk memasukkan kurikulum yang kami kembangkan. Tentunya di sini tidak lepas dari bagaimana sarana dan lingkungan belajar serta karakteristik siswa yang ada di sekolah kami tentunya. Dan tentunya setiap lingkungan itu berbeda. Jadi setiap daerah memiliki karakteristik dan budaya serta tingkah laku yang berbeda. Apalagi kami yang mengajar di kota tentunya itu sangat berbeda dengan yang ada di desa. Karena saya kebetulan memiliki dua lingkungan. Saya juga lama mengajar di desa, makanya setelah saya mengajar di kota itu jauh berbeda. Makanya kurikulum di sini kami kembangkan bagaimana kita bisa menyelesaikan kurikulum tersebut yang ada di Kota Makassar. Begitu. Terima kasih. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Kak Haidir. Dari masih ada mungkin Kak? Masih ada yang mau menjawab? Oke, terima kasih Kak Haidir. Telah menjawab pertanyaan pemantik ini, bagaimana Bapak Ibu mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran yang sekarang berlaku. Jadi betul yang Kakak bilang bahwa keterhubungan antara fasilitas dan lingkungan yang berada di sekolah itu sangat penting Kak. Betul, beda itu kita mengajar di desa sama di kota Kak. Di desa yang mempunyai lingkungan berbeda dan fasilitas yang mungkin agak kurang,
pasti pasti beda juga proses pembelajaran kita lakukan dengan di kota yang mempunyai fasilitas dan lingkungan yang fasilitas yang lengkap dan lingkungan yang berbeda pula, Kak. Jadi mungkin begitu, Kak. Oke, selanjutnya, Kak. Oke. Selanjutnya, Kak, ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama, satu, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Ini tadi, Kak, yang jadi kebutuhan dan karakter peserta didik itu ini yang sangat merupakan faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK, Kak. Kemudian yang kedua, konteks masyarakat. Jadi kita harus pandai-pandai menganalisa dan mengkaji beda-beda antara lingkungan masyarakat yang di sekolah kakak sekalian dengan sekolah orang lain, Kak, ya. Karena misalnya mungkin kalau di desa pendapatan ekonominya masyarakat di situ agak beda sama yang ada di kota, Kak. Kemudian lingkungan dan latar belakangnya juga berbeda, Kak. Itu mungkin untuk konteks masyarakat. Kemudian yang menjadi faktor yang pengaruh pengembangan program PJK yang ketiga itu waktu, Kak. Estimasi waktu atau jumlah pertemuan. Jadi banyak yang pengaruh di sini. Misal pengaruh waktu tidak menutup kemungkinan. Misalnya cuaca pada saat kita mau olahraga, cuaca tiba-tiba hujan atau cuaca ekstrim. Pada saat sekarang panas terik, mungkin itu yang mempengaruhi juga, Kak, waktu. Kemudian pada saat pembelajaran PJK tiba-tiba rapat di sekolah, pasti mempengaruhi proses pembelajaran, Kak. Kemudian alokasi jam atau pelajaran. Alokasi jam atau pembelajaran sini untuk pembelajaran PJK itu, Kak, dia pertemuan per minggunya itu mungkin tidak terlalu banyak, Kak, ya. Untuk SD di sini, Kak, jadi dia untuk SD itu 3 sampai 35 JP atau 70 menit dia per minggunya, Kak. Kemudian SMP 2 kali 40 menit atau 80 menit, Kak. Kemudian SMU 2 kali 45 menit atau 90 menit, Kak. Dengan keterbatasan alokasi jam pelajaran itu pasti ini juga yang menjadi faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJK, Kak. Kemudian yang kelima, Kak, cakupan dan tahapan, Kak. Oke, menentukan untuk cakupan dan tahapan di sini guru harus pintar-pintar menentukan konten pembelajaran yang harus digunakan untuk siswa itu sendiri, Kak, agar konten tersebut bermanfaat sesuai dengan usianya, Kak. Kemudian yang terakhir, teknologi. Teknologi ini sangat berpengaruh, Kak, untuk pengembangan program PJK, karena dampak teknologi terhadap pola aktivitas anak-anak ini sekarang, Kak, sangat kurang, Kak, karena dari dampak HP, Kak. Banyaknya penggunaan HP mulai dari anak-anak itu, banyak anak-anak sekarang yang malas bergerak karena dia teknologi HP mempengaruhi itu semua, Kak. Lebih banyak bermain game, jadi banyak mereka jarang melakukan pola aktivitas gerak, Kak. Oke, saya lanjut, Kak. Aktivitas 3, Kak. Aktivitas terakhir, Kak, karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJK? Ada yang mau speak up, Kak? Apa yang berulang kali kita bahas tadi, Kak, tentang pengembangan kurikulum PJK? Ada yang mau speak up, Kak? Satu orang atau 2 orang? Oke, Kak Rusmin, saya persilakan. Menurut Kak Rusmin, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJK, Kak?
Jadi kalau saya Kak Kardi, Ya, silakan Kak. dari awal kita berdiskusi, yang menjadi kunci dari apa yang harus kita pahami adalah yaitu dalam proses penyusunan kurikulum, khususnya capaian pembelajaran yang akan kita capai. Nah, itu yang menjadi topik utama mungkin bagi saya malam ini. Karena kenapa? Dari awal kita lebih banyak membahas ke sana, dan titik utamanya adalah bagaimana kita menyesuaikan karakteristik dari sekolah kita masing-masing. Judul bisa sama, tapi pengaplikasian itu yang terkadang berbeda-beda. Tapi tujuan apa yang akan kita capai itu sama, yaitu bagaimana anak bisa memahami yang namanya keterampilan gerak, bagaimana nilai-nilai sportivitas atau kejujuran di dalamnya, dan tidak lupa ada juga nilai kerjasama yang di situ yang bagaimana bisa kita ajarkan kepada anak. Makanya seperti apa yang dibahasakan, bahwasanya pembelajaran PJOK itu adalah sesuatu yang sangat kompleks di dalamnya. Itu Kak Kardi. Cuma dari tadi ini Kak Kardi ada satu hal yang terus bermain di benak saya, khususnya apa yang dibahasakan Kak Nurpandi, kalau tidak salah tadi, di mana di sekolahnya Kak Nurpandi ini, Nurpandi dituntut untuk yang namanya prestasi. Ini kan lucu sebenarnya kalau kepala sekolah menuntut itu, terlebih kalau dia SD. Kan? Karena di sini kita bukan berbicara prestasi. Iya. Nggak usah terlalu jauh. Berbicara eskul saja belum tentu kita bisa mencapai itu. Karena kenapa? Cuma 1 kali juga dalam seminggu. Itu Kak Kardi. Ya itu yang mungkin yang saya ini. Ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Rusmin. Ada mungkin satu orang lagi Kak? Apa kata kunci yang berulang kali kita bahas pengembangan kurikulum Kak? Masih ada? Oke. Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Dari tadi yang kita bahas, jadi apa menjadi kata kunci yang berulang kali telah kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Intinya dari kata kuncinya ini Kak, pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Tujuannya itu Kak, ya. Jadi tujuan kecapaian pembelajaran itu PJOK dalam kurikulum merdeka itu kata kuncinya itu pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik Kak. Jadi itu yang utama Kak. Oke. Saya lanjut Kak ya. Oke, saya lanjut Kak. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka Kak. Yakni ada 3 Kak. 1, fokus pada materi esensial. Kemudian fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Kemudian 2, pengembangan kompetensi dan karakter. Pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Kemudian ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Dalam kurikulum merdeka dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Seperti yang kita jelaskan tadi Kak, itu semua merupakan karakteristik dari kurikulum merdeka Kak. Fokus pada materi esensial apa yang kita akan capai, kemudian kedua bagaimana pengembangan kompetensi dan karakternya, bukan hanya kompetensi geraknya, tapi juga kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik itu sendiri Kak. Kemudian fleksibilitas pembelajarannya Kak, kurikulum merdeka itu dia sesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik dan karakter satuan pendidikan dan konteks lingkungan sesuai yang ada di lingkungan sekolah kakak-kakak sekalian. Oke, selanjutnya Kak.
mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dengan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka, Kak. Ada yang sudah baca modul, Kak? Kalau sudah baca modul, ada pendapat Ki Hajar Dewantara, Kak, tentang karakteristik kurikulum merdeka. Ada yang bisa ini, Kak, tentang pertanyaan pemantik ini, Kak? Kak Ruslan kayaknya lebih pas jawab ini, Kak. Kak Ruslan? Bisa Kak Ruslan? Bagaimana maksudnya ini, Kak? Ya, mari kita diskusi pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh. Jadi kaitannya pemikirannya Ki Hajar Dewantara dengan karakteristik kurikulum merdeka, Kak. Ada yang bisa speak up, Kak? Satu orang, Kak? Yang bisa, yang oke, Kak Masyuri. Saya persilakan Kak Masyuri, silakan, Kak. Ya, terima kasih Kak atas waktunya. Itu tentang konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara itu apa istilahnya tripusat pendidikan yang mencakup 3 komponen penting. Komponen utama itu yang pertama adalah keluarga. Pendidikan pertama dan utama terjadi dalam keluarga, lingkup keluarga. Itu yang berperan dalam membentuk dasar-dasar moral dan etika. Kemudian yang kedua adalah sekolah. Sekolah memberikan pendidikan formal yang terstruktur dan guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat merupakan lingkungan sosial yang turut membentuk karakter dan kemampuan sosial anak, karena pendidikan tidak hanya terbatas di sekolah, tetapi juga di luar sekolah. Jadi ini pembelajar di mana saja. Mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Oke, masih ada Kak? Kak Haidir tadi mau jawab? Oh iya. Iya, silakan Kak. Mau jawab Kak? Oke, Tadi baik, saya lihat terima kasih. present. Oke, Iya. silakan Kak. Kak Haidir. Jadi menurut sepengalaman saya, kebetulan saya kemarin mengerjakan modul tapi di luar modul yang bersangkutan tentang Ki Hajar Dewantara di PMM kemarin. Yang saya tangkap dari apa yang berkaitan dengan Ki Hajar Dewantara tersebut, yang pertama itu di sini saya ada 3 komponen. Yang pertama itu pengembangan skillnya dan karakter, di mana kurikulum merdeka berfokus pada peningkatan keterampilan dan karakter siswa yang pertama. Yang kedua mungkin berfokus pada materi yang siswa butuhkan dan minati. Dan yang ketiga itu pembelajaran yang fleksibel, atau mungkin pihak sekolah mengatur sendiri waktu yang ditentukan untuk memberi pembelajaran kepada siswa-siswi kita di sekolah masing-masing. Menurut saya seperti itu. Oke. Terima kasih Kak Haidir. Jadi terima kasih Kak Masyuri dan Kak Haidir. Jadi menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, betul apa yang dibilang tadi Kak Haidir sama Kak Masyuri. Jadi menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang tentang mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Jadi di sini pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan itu untuk semua Kak. Kemudian pendidikan yang holistik. Pendidikan yang holistik itu pendidikan yang tidak hanya terbatas pada aspek akademik semata, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan fisik, emosional, dan sosial individu. Dan berpusat pada peserta didik yang itu yang intinya Kak. Jadi sudah termuat tadi Kak
bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sama dengan pemikiran kurikulum merdeka, Kak. Jadi dia pemikirannya itu pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Guru sebagai guru atau pendidik sini sebagai perannya sebagai pembimbing atau fasilitator, Kak. Oke, saya lanjut, Kak. Oke, ini tadi, Kak. Jadi Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Itu tadi pendidikan yang berpusat pada siswa agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Oke, pada akhir sesi kita hari ini, Kak, jadi alhamdulillah pembelajaran kita kita sampai di akhir, Kak. Pada akhir sesi kita hari ini, Kak, kakak-kakak, satu, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara, Kak. Sudah tadi. Kemudian 2, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Kemudian ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan background desain, Kak. Sudah tadi bahwa penyusunan program PJOK dengan background desain, Kak. Yang pertama, satu, menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, menentukan asesmen penilaian, dan ketiga, bagaimana menentukan langkah-langkah pembelajaran. Oke, Kak. Terima kasih kakak-kakak sekalian atas waktu dan kesempatannya pada sesi tatap maya hari ini, Kak. Sebelum saya mengakhiri tatap maya kita hari ini, Kak, ada yang mau berdoa? Oke, Mas Syuri, ada yang mau ditanyakan? Silakan, Kak Mas Syuri. Ya, terima kasih, Kak. Ini kebetulan membahas tentang program pendidikan PJOK. Oke. Saya biasa berpikir begini, Kak Ardi, teman-teman. Itu apalagi sekarang kan berpusat pada peserta didik. Siap. Dan dari pengalaman mengajar, kadang siswa hanya menyukai olahraga tertentu, dan siswa lain maunya olahraga tertentu juga. Jadi kadang saya berpikir bagaimana kalau apakah boleh misalnya di awal memang dipilih, ditentukan memang anak ini hanya ingin belajar di mata pelajaran PJOK di materi ini saja, misalnya sepak bola. Atau kita buat misalnya di asesmen awal pas masuk siswa baru, kita asesmen, kita kasih pilihan memang apakah anak ini sukanya di olahraga mana, sehingga ini memang kita ajarkan sesuai dengan olahraga yang mereka sukai, karena terkadang anak-anak tidak menyukai olahraga tertentu, Kak. Jadi apakah boleh seperti itu? Maksudnya hari Senin misalnya khusus sepak bola misalnya atau futsal, Selasa jadwalnya voli misalnya dan sebagainya. Apakah bisa dibuatkan program seperti itu, Kardi? Dan bisa menjawab juga yang disampaikan tadi Kak Nur Afandi, mungkin kepala sekolahnya mau berprestasi anaknya seperti itu. Siapa tahu itu bisa diadakan, Kak, atau bagaimana? Mungkin ada arahan atau bagaimana? Oke, sebelum saya menjawab, ada mungkin kakak-kakak yang lain mau jawab? Oke, terima kasih, Kak. Jadi kalau menurut saya, Kak, ya, ini menurut saya, Kak, kalau saya kita lihat CP dulu, Kak. Jadi kalau yang tadi kita bilang, Kak, itu mungkin kita bisa ajarkan di program school, Kak. Iya, karena kita harus lihat dulu capaian CP dulu, Kak. Kemudian kita menentukan apa yang akan kita ajarkan, Kak. Kalau tidak bisa tercapai semua, Kak, mungkin dalam satu semester mungkin 2 atau 3, Kak, bisa saja. Tetapi di sini tujuannya tadi
pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik gitu Kak. Bagaimana kita sebagai guru kita menentukan proses pembelajaran ini siswa yang berkembang aktif di dalamnya Kak. Ini. Jadi kalau saya lihat di sekarang itu Kak, ini sudah tidak ada lagi, jarang nih sekarang mungkin, atau mungkin saya tidak tahu masih ada mungkin kalau yang lain lebih jarang mungkin orang pakai metode yang dulu Kak, biasa itu dibilang metode komando apa. Sekarang itu untuk kurikulum Merdeka itu dia pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, bagaimana guru sebagai fasilitator untuk menjalankan program pembelajaran itu yang berpusat kepada peserta didik Kak. Itu Kak, mungkin kalau untuk menentukan bahwa besok ini Kak, mungkin kita bisa tentukan kita buat dia di program ekskul Kak. Kalau saya itu Kak, tetap kita mengacu pada CPK, kemudian CP apa yang kita mau ajarkan. Kalau itu menurut saya Kak. Ya. Kalau menurut saya itu Kak, ada mungkin yang lain Kak. Oke, terima kasih Kak Muhammad Narfandi. Saya persilakan Kak. Kak Muhammad Narfandi, persilakan. Oke Kak, saya mungkin menambahkan sedikit terkait dengan apa yang dikatakan Kak Mas Suri, bahwa persoalannya kayaknya sama semua siswa. Artinya biasanya siswa apa yang diajarkan pada misalkan materinya sepak bola, ada siswa-siswa tertentu yang tidak menyukai. Kemudian ada juga siswa yang terlalu suka dengan permainan bola. Biasanya kalau saya misalkan materi ada siswa yang menyukai permainan bola, biasanya saya janji siswa pada saat selesai materinya, misalkan materi bola voli, nanti selesai materi voli baru kita main bola. Biasanya saya seperti itu Kak. Ya. Mungkin itu yang bisa saya Oke, terima kasih Kak Muhammad Narfandi masukannya. Jadi ini juga mungkin kebanyakan guru PJK seperti ini Kak, bahwa untuk mensiasati seperti apa yang dibilang Kak Masyuri tadi, selain apa masukan saya Kak, mungkin diprogramkan di ekskul, mungkin bisa kita sampaikan ke siswa kita bahwa nanti setelah pembelajaran ini anak-anakku sekalian, kita akan main bola atau kita akan main ini. Mungkin itu masukan yang saya juga biasa lakukan dari apa yang masukannya Kak Muhammad Narfandi. Mungkin demikian Kak. Kak Masyuri, bagaimana Kak Masyuri? Siap Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Masyuri atas pertanyaannya. Terima kasih Kak sekalian. Di akhir sesi Kak, kita foto dulu sebelum kita akhir pembelajaran kita hari ini Kak. Oke, perlu saya bergeser. Siap. Ya, oke, siap Kak. Seperti biasa Kak, PJK, Topal. 1, 2, 3 Kak. Oke. Oke, selanjutnya ada gaya lain Kak? Ada yang bisa mencontohkan gaya lain Kak? Jadi foto lain. Bagaimana? Jangan sampai kalau begini bahaya. Karena dalam situasi politik. Literasi mungkin Kak Dinda aja kalau begini. Angka 2 bahaya ini kalau begini. Apa mungkin Kak? Oke, mungkin begini Kak. Oke, gaya-gaya timnas ini Kak. Gaya-gaya timnas. Oke, siap. 1, 2, 3 Kak. Oke. Oke, terima kasih kakak sekalian atas waktu dan kesempatannya Kak. Insya Allah kita bertemu di Tatap Maya selanjutnya. Tatap Maya ke-8 itu, kalau dari kalender pendidikan itu tanggal
Eh, 17 Kak. Di 17. Betul ya? Betul ya Kak, hari Kamis Kak ya? Tanggal 17. Misalnya Kamisnya ya. Gimana Kak, mau pembelajaran tetap jamnya seperti biasa malam atau bagaimana Kak? Tetap malam saja Kak ya? Saya izin bergeser dulu ke Kardi dan kakak-kakak yang lain. Oh iya. Oke 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 oke. Iya. Iya. Oke, terima kasih Kak. Sampai ketemu di tatap maya selanjutnya Kak. Iya, saya Siap, akhiri Kak, pembelajaran siap, kita siap, siap. dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.